Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan kuliah kita Ilmu Alamiah Dasar. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Apa itu ilmu pengetahuan alam dan seluk-beluknya akan kita bahas dalam kuliah kali ini. Jadi dalam ilmu pengetahuan alam, orang sering mencari hubungan sebab akibat dari semua gejala alam untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang mendasari gejala-gejala. Jadi kita sering bertanya misalnya, kenapa buah mangga itu jatuh dari pohon kemudian menuju tanah? Apa yang menyebabkan itu? Kemudian kita teliti, dan hasil penelitian kita dapat menghasilkan prinsip-prinsip atau teori-teori yang mendasari peristiwa jatuhnya buah mangga dari pohon menuju ke atas tanah. Maka kita pun dalam IPA pun juga sering bertanya misalnya, mengapa lingkungan kita sangat memerlukan tumbuhan? Kemudian kita pun juga bertanya, dapatkah energi yang kita miliki itu habis? Maka dengan pendekatan ilmu pengetahuan alam, semuanya itu bisa kita jawab. Selanjutnya beberapa konsep dari IPA. Yang pertama adalah konsep IPA itu merupakan hasil kegiatan manusia. Jadi IPA itu atau ilmu pengetahuan alam itu merupakan hasil kegiatan manusia yang senantiasa bertanya, kemudian berpikir, meneliti dengan rasionalnya, sehingga diperolehlah ilmu pengetahuan alam tersebut. Kemudian objek dari IPA adalah benda alam. Jadi yang dipelajari dalam IPA itu adalah benda alam, baik yang hidup dan tidak hidup. Kemudian persoalannya IPA adalah gejala-gejala alam atau peristiwa-peristiwa alam. Kemudian di dalam ilmu pengetahuan alam ini digunakan metode ilmiah. Seperti apa metode ilmiah itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita berbicara tentang karakteristik sains atau yang kita kenal dengan ilmu pengetahuan alam. Itu karakteristiknya seperti apa? Jadi perlu kita ketahui bahwa sains itu tidak membahas tentang nilai moral atau etika. Dia tidak membahas cara makan itu yang baik pakai tangan kanan atau tangan kiri, itu tidak dibahas. Karena itu merupakan nilai moral. Jadi dalam IPA itu tidak ada pembahasannya yang baik itu tangan kanan atau tangan kiri. Karena itu merupakan nilai moral atau etika. Ketika kita bertemu dengan orang lain, itu yang baik berjabat tangan, berpelukan, atau tersenyum, itu pun juga tidak dibahas di dalam ilmu pengetahuan alam atau sains ini. Kemudian kita pun dalam sains ini pun juga tidak membahas tentang keindahan atau estetika. Jadi kita tidak pernah membahas misalnya antara gajah dengan harimau itu indah yang mana, itu nggak kita bahas. Karena itu bukan bagian dari ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian baik buruk, sopan tidak sopan, menarik atau menjijikkan dan lain sebagainya ini pun juga tidak menjadi objek bahasan dari sains. Jadi kalau ada yang membahas ini semua, maka itu bukan dibahas di dalam ilmu pengetahuan alam atau sains ini. Mungkin bisa dibahas di ilmu sosial atau dibahas di ilmu agama. Selanjutnya apa nilai sains itu? Yang pertama dalam sains ini atau dalam ilmu pengetahuan alam ada nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai praktis. Jadi penemuan sains dapat dipergunakan untuk pemenuhan atau kemudahan hidup manusia. Jadi penemuan dari ilmu pengetahuan alam, misalnya menemukan handphone, maka penemuan handphone ini harapannya menjadikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu untuk memudahkan manusia. Kemudian penemuan kendaraan bermotor, penemuan mobil, dan lain sebagainya, itu merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Jadi yang dicari adalah nilai praktisnya. Jadi orang berpikir, kalau dulu orang transportasi ke sana kemari misalnya menggunakan jalan kaki atau naik
kuda, maka orang berpikir yang lebih praktis ada nggak? Makalah ditemukan kendaraan bermotor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada nilai intelektual. Jadi dalam sains, ilmu pengetahuan alam ini dituntut kecerdasan, ketekunan untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Jadi kalau kita melihat para ilmuwan, ketika mereka menemukan suatu temuan atau memecahkan masalah, maka salah satu faktor kunci yang paling menentukan, yang paling berpengaruh adalah ketekunan ilmuwan tersebut. Sehingga ketika ilmuwan itu membuat riset, satu kali gagal, mereka tidak putus asa. Terus mereka membuat riset kembali, penelitian kembali, dan seterusnya, sehingga menemukan atau riset yang mereka lakukan itu berhasil. Sehingga ketekunan dan kecerdasan ini sangat mempengaruhi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan alam ini. Kemudian yang ketiga, nilai sosial, politik, dan ekonomi. Jadi kemajuan sains dapat meningkatkan atau mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu negara. Maka contohnya sederhana saja. Misalnya kita bisa membandingkan antara sama-sama negara Asia, misalnya Indonesia dengan Jepang. Jadi Jepang itu memiliki kemajuan pengetahuan yang jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Maka kita bisa melihat secara sosial ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi atau pendapatan per kapitanya, tentu Jepang lebih tinggi daripada Indonesia. Padahal kalau kita melihat kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia jauh lebih kaya sumber daya alam dibandingkan dengan Jepang. Tapi kalau dari segi kemakmuran ekonomi, ternyata Jepang lebih makmur dibandingkan Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya faktor Jepang lebih menguasai ilmu pengetahuan alam dibandingkan dengan kita. Sehingga Jepang kita bisa melihat bagaimana Jepang memproduksi otomotif dalam membuat kendaraan bermotor atau mobil. Kita bisa melihat bagaimana nilai ekspor Jepang terhadap produk tersebut. Demikian pula kalau kita misalnya membandingkan antara negara kita dengan Singapura. Secara ekonomi tentu pendapatan per kapita Singapura lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Kenapa itu terjadi? Mereka lebih menguasai ilmu pengetahuan dibandingkan kita. Walaupun kalau kita bandingkan secara kekayaan alam, sumber daya alam, tentu negara kita lebih tinggi. Tapi ternyata dari sisi kesejahteraan ekonomi, kita kalah dengan Singapura. Padahal kalau kita lihat Singapura itu pun sawah apa punya, sumber daya alam apa yang dimiliki. Apakah punya tambang batu bara, apakah punya hutan yang luas, apakah punya pertanian yang luas. Kita lihat di negara Singapura tidak memiliki itu semua. Tetapi secara kondisi sosial ekonomi, ternyata lebih maju kesejahteraan ekonominya dibandingkan dengan kita. Karena mereka menguasai ilmu pengetahuan tadi. Selanjutnya dengan belajar ilmu pengetahuan alam atau ilmu alamiah dasar, maka kita berharap menambah sikap-sikap ilmiah dalam diri kita. Apa aja sikap ilmiah itu? Yaitu kita bisa menjadi orang yang objektif, kemudian jujur, kemudian ada nilai-nilai terbuka, kemudian ada nilai dapat membedakan antara opini dan fakta, kemudian bebas dari pemikiran yang takhayul, kemudian tidak berprasangka dalam mengambil keputusan. Jadi karena orang yang belajar ilmu pengetahuan alam, seharusnya ketika dia membuat keputusan itu bukan berdasarkan prasangka, maka harusnya dia berdasarkan dengan penelitian yang jeli. Berdasarkan penelitian yang jeli, hati-hati berdasarkan informasi dan fakta yang diterima. Kemudian kita menjadi orang yang teliti, hati-hati dan seksama dalam bertindak. Kemudian sikap ilmiah berikutnya, kita selalu ingin tahu apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi ini adalah sikap-sikap ilmiah yang seharusnya kita miliki ketika kita telah belajar ilmu pengetahuan alam. Kemudian kita masih berbicara tentang sains tadi atau ilmu pengetahuan alam. Jadi ilmu pengetahuan alam ini tidak membahas tentang ketuhanan. Jadi tidak pernah ada kok dalam disertasi doktor atau tesis atau skripsi
yang ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Itu tidak ada. Karena apa? Dalam ilmu pengetahuan alam itu tidak dibahas. Tidak dibahas mengenai Tuhan itu ada atau enggak. Ya mungkin kalau ada yang membahas itu, maka itu bukan ilmu pengetahuan alam. Mungkin di ilmu sosial atau di ilmu agama, mungkin itu dibahas. Tapi dalam sains ini atau dalam ilmu pengetahuan alam tidak dibahas tentang ketuhanan. Namun demikian, rasionalitas, objektivitas, dan fakta dalam berpikir semestinya membuat orang yang mengenal atau memahami sains semakin menyadari kekurangan manusia dan mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi walaupun itu tidak dibahas, ketika kita belajar tentang gejala alam, bagaimana proses-proses alam itu terjadi, bagaimana bumi ini dibentuk, dan lain sebagainya terkait dengan alam semesta ini, maka kesimpulan yang akan kita dapat, kesimpulan yang akan diterima bahwa kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Itu secara otomatis. Walaupun dalam ilmu pengetahuan alam ini sebenarnya tidak membahas tentang ketuhanan. Tuhan ada atau tidak itu tidak dibahas dalam cakupan ilmu ini. Kemudian yang pertama kita akan membahas hakikat sains, yaitu perkembangan pola pikir manusia. Jadi ilmu pengetahuan alam ada itu berkembang karena rasa ingin tahu. Jadi karena manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga itu mendorong untuk perkembangan ilmu pengetahuan alam itu sendiri. Jadi manusia itu selalu ingin tahu. Misalnya seperti tadi saya contohkan di depan, ada mangga yang jatuh dari pohonnya kemudian ke atas tanah. Kenapa itu bisa jatuh? Manusia ingin tahu itu. Kemudian manusia pun juga ingin tahu apa sih bentuk bumi ini, apakah bulat, apakah bentuknya datar, dan lain sebagainya. Manusia ingin tahu. Di atas sana, di atas angkasa sana, ada apa sih? Kemudian ada rasa ingin tahu seperti itu. Maka rasa ingin tahu ini tadi, apa, mengapa, bagaimana, itu terus berkembang tanpa batas. Sehingga kalau ini senantiasa rasa ingin tahu ini, kalau kita ikuti dengan berpikir, penelitian, dan lain sebagainya, ini nanti akan mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Kemudian kita pun juga melihat keterbatasan indera manusia, yaitu keterbatasan penglihatan mata, pendengaran, perasa, penciuman. Membuat manusia mencari jawaban atas berbagai rasa ingin tahunya, muncul mitos. Mitos itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan dalam nalar, dan merupakan jawaban sementara atas rasa ingin tahu manusia, memuaskan rasa ingin tahu. Jadi karena rasa ingin tahu manusia itu besar, maka jawaban sementara untuk menjawab apa sih pelangi itu? Manusia mencoba menjawab pelangi adalah selendang bidadari. Kemudian berbicara misalnya gunung meletus akibat dari penguasa gunung marah. Jadi itu adalah jawaban-jawaban sederhana karena mereka melihat peristiwa alam yang ada di depan mereka. Ini adalah contoh dari mitos. Namun perkembangan sains dan penemuan-penemuan baru memungkinkan manusia memperoleh jawaban yang sesungguhnya atas berbagai masalah yang ingin diketahui, sehingga mitos tidak berkembang lagi. Jadi karena kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan terus-menerus, sehingga nanti mitos-mitos tersebut satu persatu nanti akan dapat terjawab. Misalnya, pelangi benarkah itu selendang bidadari? Itu akan terjawab. Gunung meletus, apakah itu adalah karena penguasa gunungnya marah? Maka karena pengetahuan berkembang, itu semua sekarang sudah bisa terjawab sebab-sebabnya kenapa itu semua terjadi. Kemudian setelah mitos itu nanti muncul cara berpikir, misalnya penalaran deduktif atau tahap rasionalisme. Yaitu penalaran yang berupa, yaitu penalaran dari umum ke khusus, kemudian diambil silogisme atau kesimpulannya. Ini adalah contoh dari penalaran deduktif. Ini ada premis mayor, semua organisme bernafas. Premis minornya, tumbuhan adalah organisme. Kesimpulannya, tumbuhan bernafas. Jadi ini diambil tumbuhannya, ini bernafas. Jadi ini dari umum. Yang pertama itu semua organisme bernafas, ini kan umum. Kemudian tumbuhan ini adalah bagian dari organisme, maka diambil kesimpulan tumbuhan bernapas. Jadi ini adalah salah satu
bentuk penalaran deduktif dari perkembangan pola pikir manusia. Yang dulu pola pikir manusia itu mungkin masih percaya dengan mitos dan lain sebagainya, maka dalam perkembangan pola pikirnya nanti muncul penalaran deduktif. Selanjutnya nanti juga muncul penalaran induktif, karena orang melihat ada kekurangan dalam penalaran deduktif. Jadi dalam penalaran induktif ini kita berbicara dari khusus, kemudian umum, kemudian dibuat empirisme. Maka ini adalah pengalaman konkret atau nyata atau fakta. Misalnya logam besi, bila dipanaskan memuai. Jadi besi itu kalau dipanaskan memuai. Kemudian logam Cu dan Zn atau seng bila dipanaskan juga memuai. Karena Fe, Cu, dan Zn ini adalah besi semua, maka kesimpulannya semua logam bila dipanaskan akan memuai. Jadi ini adalah model atau bentuk penalaran induktif. Kemudian nanti akan ada penggabungan dari rasionalisme tadi, kemudian ada empirisme tadi, maka akan mengembangkan metode ilmiah. Yaitu kebenaran dapat diandalkan karena menuntut urutan kerja yang objektif, sistematis dan rasional. Sarana bahasa, logika, matematika, dan statistika. Apa metode ilmiah nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ini adalah perkembangan pola pikir manusia atau tokoh-tokoh yang berperan dalam pembaruan pola pikir manusia. Jadi kalau kita lihat bahwa rasa ingin tahu manusia tadi senantiasa muncul, maka rasa ingin tahu itu tadi nanti akan mempengaruhi perkembangan pola pikir manusia. Misalnya kita bisa melihat sejarah, misalnya ada tokoh-tokoh yang nanti akan memberikan pembaruan dalam pola pikir manusia. Misalnya Anaximander ini tahun 610 sampai 514 sebelum Masehi, yaitu seorang pemikir yang sejaman dengan Thales. Berpendapat bahwa alam semesta yang kita lihat itu berbentuk seperti bola dengan bumi sebagai pusatnya. Jadi orang dahulu sebelum Masehi berpikir seperti ini, bahwa alam semesta itu berbentuk seperti bola dengan bumi sebagai pusatnya. Kemudian nanti juga ada Anaximenes tahun 560 sampai 520, misalnya berpendapat bahwa unsur-unsur dasar pembentukan semua benda adalah air. Orang rasa ingin tahunya sudah sangat besar, sehingga rasa ingin tahu itu dijawab dengan berbagai bentuk pemikiran-pemikiran yang mereka keluarkan seperti ini. Kemudian nanti juga ada Herakleitos tahun 560 sampai 470 sebelum Masehi. Ini tokoh Yunani yang memberikan koreksi terhadap pendapat yang pertama tadi. Ia berpendapat bahwa justru apilah yang menjadi penyebab adanya transmutasi itu. Tanpa api, benda-benda akan tetap seperti apa adanya. Kemudian nanti tahun 500 sebelum Masehi juga ada pola pikir manusia misalnya yang dikembangkan oleh Pythagoras. Dia berpendapat bahwa sebenarnya unsur dasar ada 4, bukan 1 yang dapat berubah ke dalam 3 bentuk unsur seperti yang dikemukakan oleh penemu-penemu sebelumnya. Jadi Pythagoras berpendapat keempat unsur dasar itu adalah tanah, api, udara, dan air. Ini pemikiran dari Pythagoras. Kemudian nanti kita kenal juga ketika belajar matematika rumus Pythagoras. Kemudian nanti juga ada Empedokles. Tokoh ini menyempurnakan ajaran Pythagoras tentang 4 unsur dasar tadi yang tanah, udara, dan api, yakni dengan memperkenalkan adanya tenaga penyekat atau tarik-menarik dan tenaga pemisah atau tolak-menolak. Jadi ini menyempurnakan sebelumnya. Kemudian nanti juga ada Plato berpendapat bahwa keanekaragaman yang tampak ini sebenarnya 2 duplikat saja dari suatu yang kekal dan material. Kemudian nanti ada Aristoteles. Kemudian ada Ptolemeus, buah pikiran yang penting adalah tentang bumi sebagai pusat sistem tata surya, yakni bumi berbentuk bulat, diam, seimbang, tanpa tiang penyangga. Ini adalah pemikiran dari Ptolemeus saat itu. Kemudian nanti juga ada tokoh pembaru pada abad 9-11 Masehi. Misalnya Avicenna atau Ibnu Sina adalah seorang ahli ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu kedokteran dan filosofi. Kemudian Al-Biruni, Al-Khawarizm,
dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita dapat belajar tentang bagaimana proses perkembangan pola pikir manusia dari jauh sebelum Masehi hingga saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.